Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 5 Agustus 2025 dengan judul Menyingkirkan Plek Dosa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Mari kita ikuti penjelasannya. Seringkali ketika saya memeriksa gigi seseorang dan memberitahu bahwa mereka punya gigi berlubang dan penyakit gusi, mereka kaget. Saya tidak mengerti. Mereka mengatakan, saya menyikat gigi saya. Bagi saya ini menunjukkan pengaruh dari iklan. Pesan halusnya adalah bahwa jika Anda menggunakan obat kumur, pasta gigi atau sikat gigi Anda tidak memerlukan dokter gigi lagi. Tetapi itu tidak benar, inilah alasannya. Penyebab utama kerusakan gigi dan penyakit periodontal atau gusi adalah plek bakteri yang terbentuk di gigi Anda. Ia diberi makan melalui pola makan yang tidak tepat. Satu dari cara terbaik untuk memastikan Anda memiliki gigi dan gusi yang bersih, sehat, dan bebas penyakit adalah untuk memastikan bahwa plek bakteri dihilangkan dengan benar. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda telah menghilangkan plek dengan benar dari gigi dan gusi Anda? Pernahkah Anda mencuci mobil dan berpikir bahwa Anda telah melakukan kerja yang bagus sampai ketika itu sudah kering? Anda melihat ada kotoran tertinggal? Apakah Anda pernah melakukan hal yang sama ketika Anda sedang mencuci jendela hanya untuk meninggalkan tanda-tanda goresan setelah kering? Hal yang sama terjadi saat Anda menyikat gigi. Meskipun Anda pikir Anda melakukan pekerjaan dengan baik, kemungkinan besar Anda akan meninggalkan beberapa plek bakteri. Salah satu cara untuk mengetahui apakah ada plek yang tertinggal adalah dengan memberi noda pada plek bakteri dengan larutan pewarna. Plek yang tersisa dapat dilihat seperti kotoran yang tertinggal di mobil atau jendela. Kemudian Anda bisa menyikat dan membersihkan sisa plek agar supaya gigi Anda bersih. Tetapi karena hanya sedikit yang meluangkan waktu untuk menggunakan larutan pewarna setiap menyikat gigi, adalah ide yang bagus untuk mengunjungi dokter gigi atau ahli kesehatan gigi Anda setidaknya setiap 6 bulan sekali. Sehingga bakteri plek yang ada ditinggalkan dapat dihilangkan. Yesus adalah larutan pewarna yang menyingkapkan kondisi hati kita. Kita membutuhkan pertolongan Yesus setiap hari untuk menghilangkan plek dosa dalam hidup kita, sama seperti kita perlu menyikat dan membersihkan gigi setiap hari. Iblis secara keliru mengiklankan bahwa kita tidak membutuhkan Yesus. Kita ditentukan untuk percaya
bahwa kita bisa mengatasi masalah kita sendiri. Iblis menawarkan pengganti yang palsu bagi sukacita dan kebahagiaan kita. Dari waktu ke waktu, kita meninggalkan plek dosa yang menggerogoti hati kita. Dan hanya Yesus saja yang dapat menghilangkan dan membuat kita bersih secara rohani. Tuhan, periksalah kondisi hati saya hari ini dan singkirkan plek dosa yang menyebabkan kehancuran dalam hidup saya. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.